Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan, hidayah serta taufiknya, sehingga kita pada subuh kali ini masih bisa melaksanakannya dengan salat subuh berjamaah. Selalu kita berdoa dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan salat fardu yang lainnya kita bisa melakukannya dengan berjamaah dan beristiqomah di dalamnya, sehingga Allah tutup nyawa kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sama-sama kita ketahui bahwasanya menggunjing atau menggibah, membicarakan orang lain, itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Bahkan termasuk minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Bahkan termasuk satu dosa yang siksanya akan Allah dahulukan di dunia sebelum di akhirat. Tapi di sini yang perlu kita pahami, apa penyebab kok orang Islam, muslim, muslimah sudah mengetahui menggunjing itu dilarang, membicarakan orang lain itu tidak diperbolehkan dalam agama. Tapi kenapa masih banyak orang yang melakukannya? Sehingga di sini kita harus memahami faktor utama penyebab kenapa orang mudah sekali untuk membicarakan orang lain. Paling tidak di sini ada dua penyebab utama kenapa orang itu suka menggunjing atau membicarakan orang lain. Yang pertama, karena minimnya faktor kita bertabayun. Jarangnya kita ini mencari kejelasan. Sehingga kita mendengar kabar yang masih belum jelas kebenaran kepastiannya. Kemudian akhirnya kita bercerita. Akhirnya kita menarik kesimpulan. Ini faktor utama orang menggunjing. Coba kalau setiap di antara muslim muslimah, kita semuanya ini, setiap ada kabar tentang seseorang yang belum jelas, jangan coba kita berbicara terlebih dahulu. Jangan kita bercerita terlebih dahulu. Apalagi sekarang zaman media sosial. Kadang kita melihat di Facebook, di Instagram, di Twitter, di YouTube. Setelah kita melihatnya, mendengarkannya, kemudian kita menarik kesimpulan sendiri. Ini yang banyak sering terjadi. Intinya tatkala kabar yang kita nggak jelas, nggak tahu, jangan membiasakan diri untuk berbicara. Jangan membiasakan diri mengambil kesimpulannya, kemudian menceritakan kepada orang lain. Pokoknya setiap kabar yang belum pasti, belum jelas,
jangan kita berbicara apalagi sampai menyimpulkan dan menjelaskan, memberitahu kepada orang lain. Karena kata para ulama, orang yang bijak adalah orang yang tatkala mendengarkan kabar yang belum pasti, dia tidak menarik kesimpulannya, melainkan dia bertabayun, mencari kejelasannya. Kalau itu orang tersebut di antara kita atau dekat, atau kita punya nomor teleponnya, kita tabayun. Dan itu yang diperintahkan dalam agama. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada kabar yang enggak jelas yang datang kepada kita, Allah yang perintahkan fatabayyan. Mencari kejelasan, dipastikan. Habib, Ustaz, tapi orangnya jauh, saya enggak tahu, saya cuma lihat di media sosial. Ya enggak usah kita bercerita sesuatu yang enggak pasti. Bahkan kalau seandainya kita berbicara sesuatu yang enggak pasti, maka itu sudah termasuk menggunjing, menfitnah lagi di dalamnya. Sehingga yang pertama, jangan membiasakan diri kita ini berbicara tentang sesuatu, tentang seseorang yang kita nggak tahu kepastiannya. Maka biasakan untuk bertabayun. Kemudian yang kedua, faktor utama orang itu menggunjing atau membejak orang lain itu karena faktor lingkungan. Oleh karenanya jauhi orang-orang yang biasa membicarakan orang lain. Jadi jangan membiasakan diri kalau orang lagi ngomongin orang, kita duduk, kita nongkrong dengannya. Pertama mungkin kita alasannya, tapi saya nggak membicarakan orang lain, Beb. Saya cuma mendengarkan. Ini sudah kita bahas ya. Bahwasanya mendengarkan orang menggunjing itu dosanya sama sebagaimana orang yang berbicara. Awalnya cuma ngentengin. Enggak, Beb, saya nggak ngomongin orang kok. Saya cuma duduk sama mereka. Atau saya sudah telanjur duduk sama mereka. Sehingga pertamanya cuma ikut-ikutan, nggak bicara. Lama-kelamaan dia duduk di tempat yang lain, di tongkrongan yang lain. Akhirnya tidak ada yang diobrolkan, tidak ada yang dibicarakan. Akhirnya agar suasana mencair, menjadi enak, mulai kita membicarakan orang lain. Sehingga jauhi orang-orang yang biasa membicarakan orang lain. Lingkungan-lingkungan seperti itu jauhi. Kata Nabi, dengan siapa engkau duduk seperti itu agamamu. Bukan cuma karakter, bukan cuma sifat, tapi agama yang menjadi suatu yang paling penting, menjadi dasar orang masuk surga, dia harus memeluk agama Islam. Nabi katakan seseorang itu agamanya tergantung dengan siapa dia duduk. Agamanya seorang itu tergantung dengan siapa dia bergaul. Agama seorang itu tergantung bersama siapa dia itu berkumpul. Maka biasakanlah kita untuk berkumpul dengan orang-orang baik, biasakan kita untuk berkumpul dengan orang-orang soleh, dan jauhi perkumpulan pertemanan dengan orang-orang yang tidak baik. Termasuk kepada orang yang suka membicarakan orang lain. Dan jangan ragu untuk kita pergi. Kenapa? Dosanya kita ini itu sangat besar cuma gara-gara kita mendengarkan dia membicarakan orang lain. Jadi istilah nggak enak ini harus tidak ada di dalam kamus kehidupan kita. Banyak orang tuh dengan istilah nggak enak akhirnya dia bermaksiat. Dengan istilah nggak enak dia tinggalkan kewajiban. Dengan istilah nggak enak dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kalau kita menggunakan akal sehatnya kita, harusnya kita nggak enaknya nih sama Allah. Allah yang memberikan kita nikmat. Kelak di akhirat Allah yang memberikan kita surga. Allah yang akan bakal menyiksa kita, memberikan neraka kita. Harusnya nggak enaknya sama Allah. Jangan nggak enak sama manusia. Kenapa sholatnya telat? Nggak enak ada tamu. Tamunya diajak. Nggak enaknya sama Allah, jangan sama manusia. Kan minuman keras nggak boleh. Kenapa kamu minum? Nggak enak. Lagi perkumpulan alumni, tiba-tiba ada yang nawarin. Ya sekali nggak apa-apa lah. Nah ini kata-kata nggak enak harus kita rubah. Nggak enaknya bukan sama manusia, tapi nggak enaknya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ngomongin orang. Kenapa kamu kok tetap di situ? Nggak enak. Yang ngomongin ini kan orangnya lebih tua. Atau naudzubillah min dzalik, yang ngomongin ini kan ustadz. Walaupun ustadz, ya ulama ngomongin orang tinggalin. Pura-pura ke kamar mandi, pura-pura beli bubur, pura-pura pulang sakit perut, nggak apa-apa lah. Sehingga mulai saat ini ayo kita rubah kamus kita, bukan nggak enak sama manusia, tapi tidak enaknya sama Allah. Karena memberikan nikmat dan siksa kelak di hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Jadi intinya penyebab menggunjing, mari kita fahami agar kita tidak menggunjing. Yang pertama, biasakan tabayun, mencari kejelasan. Kalau ada kabar-kabar yang nggak jelas, jangan biasa kita untuk berbicara di dalamnya. Apalagi sampai menyimpulkan, menyebarkan. Kemudian yang kedua, jauhi lingkungan pertemanan yang suka membicarakan orang lain. Karena agama kita tergantung kepada siapa kita duduk.
Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita untuk tidak membicarakan orang lain, dan Allah jauhkan kita daripada mendengarkan orang yang membicarakan orang lain, dan mudah-mudahan semua amal yang kita lakukan diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai amal kita hilang gara-gara kita membicarakan orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.